Dan untuk membahas jelang laga perdana Timnas Garuda di Piala AFF 2022 sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro. Halo, Bung Diego, apa kabar? Halo, Mas Ilham. Senang sekali ketemu lagi. Terakhir kita bahas menjelang final Piala Dunia kemarin. Betul sekali. Nah, sekarang jelang laga perdana Timnas Indonesia begitu. Yeah. Nah, ini kemudian yang dikeluhkan misalkan salah satunya oleh pelatih Sintayong adalah bagaimana kemudian liga berhenti 2 bulan, disebut bahwa masa lemak dan masa otot pemain ini perlu ada perbaikan begitu. Apakah Anda melihat ini sebagai tantangan terbesar Timnas di AFF besok? Ya tentunya kondisi fisik ini bisa menjadi tantangan bagi Timnas menghadapi laga perdana, menghadapi Kamboja pada Jumat besok. Dan memang dengan berhentinya kompetisi akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi, 2 bulan pemain tidak merasakan kompetisi langsung. Liga tentunya ini membuat kondisi fisik tidak dalam keadaan ideal bagi para pemain. Karena mereka yang tadinya sudah berada dalam ritme kompetisi, kemudian kondisi fisik mereka sudah mencapai kondisi yang maksimum untuk berkompetisi, lalu kemudian berhenti. Dan hanya diisi oleh latihan-latihan yang diberikan oleh klub, walaupun baru ketika akhir-akhir ini saja baru latihan digelar, dan sebelumnya pemain-pemain diliburkan. Tentunya ini akan kembali ke pemain-pemain masing-masing, bagaimana mereka menjaga kondisi tubuh mereka, bagaimana mereka menjaga asupan gizi mereka untuk menjaga bagaimana ketika kompetisi kembali berjalan, kondisi fisik mereka sudah prima. Dan saya melihat masih belum banyak pemain-pemain di Indonesia ini yang begitu aware dengan kondisi fisik tubuhnya sendiri, sehingga masih perlu kedisiplinan yang dijaga oleh pihak klub maupun oleh pihak Timnas. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong ketika kemarin mempersiapkan timnya di Bali, kemudian bagaimana ia mempersiapkan kemudian di Jakarta. Kondisi fisik ini yang harus cepat dikembalikan oleh Sintayong dan tim staf pelatih yang lain. Belum lagi mereka harus mempersiapkan secara taktik dan strategi ke depannya. Artinya beda ya, ketika misalkan mereka tetap latihan rutin begitu, tapi tanpa kompetisi, maka akan berbeda keseluruhannya. Tidak hanya pada soal latihan, tapi juga pola makan dan pola hidup begitu ya? Cukup berbeda, Bram, karena ritme yang dihasilkan ketika ada pertandingan dan juga hanya berlatih, itu sangat-sangat berbeda, baik secara fisik, secara mental, secara teknik. Mereka betul-betul dikuras ketika pertandingan berjalan, akan tetapi saat latihan, hal tersebut tidak begitu banyak terjadi. Sedangkan untuk asupan gizi sendiri cukup berbeda apabila pemain-pemain melakukan pertandingan dan juga pemain-pemain ketika sedang berlatih biasa. Karena ada beberapa asupan-asupan makanan yang harus lebih besar porsinya ketika akan bertanding, dan ada asupan-asupan makanan yang harus lebih besar porsinya ketika akan berlatih. Ketika misalkan hanya berlatih, asupan protein akan lebih banyak daripada asupan karbohidrat. Sedangkan ketika bertanding, asupan karbohidrat akan lebih banyak daripada asupan protein bagi para pemain. Nah, ini yang kemudian membuat masa otot, membuat kondisi fisik ini menjadi tidak ideal yang kita harapkan menuju kompetisi AFF 2022 ini. Oke, itu artinya manajemen klub, manajemen timnas yang harusnya juga memanage itu ya. Betul. Untuk para atlet kita. Nah, ini juga menjadi pertanyaan begitu. Ketika kita berkaca pada juara Piala Dunia kemarin Argentina, mereka rasanya perlu kekalahan pertama dulu melawan Arab Saudi, baru akhirnya menjadi trigger, menjadi booster untuk kemudian berlaga lebih bagus. Bagaimana menurut Anda pertandingan perdana besok akan juga bisa berpengaruh pada kepercayaan diri timnas itu? Betul, kalau kita melihat dari Argentina sendiri, karena memang sebelumnya Argentina sudah digadang-gadang oleh banyak pihak akan menjadi juara pada Piala Dunia kali ini. Hampir semua pengamat mengatakan bahwa ini Piala Dunia Messi terakhir, Argentina akan habis-habisan menjadi juara, sehingga membuat sepertinya skuad Argentina terlena begitu dengan status favorit utama tersebut, sehingga di pertandingan pertama menjadi tamparan yang telak agar mereka bangkit di pertandingan berikutnya. Namun saya melihat untuk timnas Indonesia sendiri, seharusnya mereka dengan kekalahan pada AFF yang edisi lalu di final menghadapi Thailand, seharusnya itu sudah cukup untuk menjadi motivasi menghadapi AFF Cup 2022 ini. Dan terlebih lagi di pembukaan AFF Cup 2022 kemarin, Thailand berhasil meraih kemenangan yang sangat meyakinkan dengan skor 5-0. Kemudian juga Vietnam berhasil meraih kemenangan walaupun dengan pemain-pemain cadangan menghadapi lawannya dengan skor yang sangat meyakinkan 6-0. Dan juga Malaysia menghadapi Myanmar
walaupun hanya berhasil menang dengan skor 1-0, berhasil menunjukkan kemenangan. Negara-negara ini merupakan rival utama Indonesia di Piala AFF 2022. Dan apabila Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka juga merupakan favorit untuk menjuarai turnamen AFF 2022 ini, maka kemenangan harus diraih pada pertandingan perdana besok melawan Kamboja. Oke, akan menentukan kepercayaan diri berikutnya ya. Betul. Nah, seperti yang Anda katakan tadi, kalau kita lihat di grup A saja ada Filipina, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam. Saya ingin komentar Anda, di mana kemudian positioning timnas kita? Bagaimana potensi kemudian kita bisa menjuarai grup A paling tidak? Saya pikir Indonesia punya peluang yang cukup bagus di grup A ini, di mana persaingan terberat tentunya akan kita hadapi melawan Thailand yang dapat saya katakan kelasnya masih setengah atau satu tingkat di atas pemain-pemain Indonesia. Dan di bawahnya ada tier kedua ada Indonesia, dan di bawahnya lagi ada Filipina, Kamboja, dan juga Brunei Darussalam. Akan tetapi kalau kita melihat kualitas daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia sendiri, kita harus cukup optimis bahwa timnas dapat melaju ke babak semifinal AFF Cup 2022 ini. Hanya saja pemain harus menjaga fokusnya, bagaimana mereka tidak meremehkan lawan-lawan mereka di grup A. Dan kita ketahui sendiri, Kamboja sendiri sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada pertandingan pertama kemarin mereka berhasil meraih kemenangan melawan Filipina 3-2 yang secara peringkat FIFA di atas Kamboja jauh. Ini tentunya akan memberikan rasa kepercayaan diri bagi Kamboja, dan Kamboja sendiri semenjak melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, mereka melakukan banyak pembenahan. Mulai dari tim pembinaan usia muda mereka hingga tim senior mereka betul-betul dilatih oleh pelatih-pelatih yang dikirimkan langsung dari JFA atau Federasi Sepak Bola Jepang, sehingga sistem yang mereka terapkan di sepak bola Kamboja betul-betul berkesinambungan dan juga betul-betul mengubah wajah sepak bola Kamboja. Dan seperti yang kita lihat pada pertandingan melawan Filipina kemarin, Kamboja dapat menampilkan organisasi permainan yang baik. Dan kita lihat secara teknik, mental, taktik, mereka mengalami perkembangan yang pesat. Ada semacam transfer ilmu begitu ya dari tim Samurai Biru. Nah, artinya tidak bisa diremehkan oleh timnas Indonesia di pertandingan besok. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan ketika kita tahu pemain naturalisasi Elkan dan juga Sandi menjadi digadang-gadang memperkuat timnas, tapi ternyata tidak bisa main. Seberapa akan berpengaruh itu nanti? Ya, tentunya kita mengambil jalur naturalisasi ini untuk memperkuat timnas kita berbicara di turnamen-turnamen seperti AFF Cup 2022 ini. Dan dengan kualitas individu yang dimiliki oleh Elkan Bagot, kemudian juga oleh Sandy Walsh, tentunya ada harapan-harapan dari masyarakat agar permainan timnas ini dapat naik level dengan keberadaan mereka. Dan hal ini memang sudah ditunjukkan oleh Elkan Bagot sebelumnya di AFF Cup 2020 dan diharapkan tadinya pada AFF Cup 2022 ini, akan tetapi karena padatnya kompetisi yang dilalui oleh Gillingham yang merupakan klub dari Elkan Bagot ini, membuat dia tidak dapat bergabung di AFF Cup 2022 ini. Dan memang terlihat sekali pada laga kualifikasi Piala Asia, kemudian juga laga terakhir menghadapi Curaçao, bahkan Elkan Bagot mencetak gol pada pertandingan tersebut. Kita melihat peran Elkan Bagot sebagai back yang menjadi andalan Shin Tae-yong, baik dari momen ketika timnas membangun serangan dari bawah, kemudian ia merangsek ke area pertahanan lawan, menambah opsi untuk menyerang pertahanan lawan, dan juga saat defending bagaimana dengan postur tubuhnya dan juga pengalaman yang dia miliki dapat menjadi senjata andalan bagi Indonesia untuk menghalau serangan-serangan lawan, Bram. Dan begitu juga Sandy Walsh, meskipun belum pernah bertanding dengan timnas, dengan kualitas yang dimiliki, tentunya dengan pengalaman yang dimiliki di Eropa, tentunya dapat menaikkan kembali level timnas. Potensi yang besar ya. Elkan, Anda katakan seorang pertahanan yang bagus, tapi kemudian alternatif penyerang pula, begitu ya. Betul. Nah, ini yang menarik ketika Anda tadi mengatakan soal bagaimana izin dari timnya, begitu, itu tidak diberikan. Tapi itu kita bahas nanti. Saya ingin bahas bagaimana kemudian konsep naturalisasi itu seberapa berhasil kemudian. Kita tahu naturalisasi paling tidak belasan tahun terakhir sedang banyak begitu pemain-pemain masuk dan segala macam. Bagaimana?
Betul, naturalisasi ini sepertinya seperti sebuah jalan pintas ya untuk menciptakan pemain-pemain yang dapat mengantarkan timnas Indonesia meraih prestasi. Akan tetapi memang kita melihat proses naturalisasi yang ada di Indonesia ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Terakhir program naturalisasi kita yang dapat dikatakan cukup berhasil, yang saya katakan bisa dibilang yaitu Christian Gonzalez, kemudian juga Irfan Bahdim, dan terakhir mungkin yang dapat baru berhasil memberikan medali perak SEA Games, medali perunggu SEA Games yakni Mark Klok. Sisanya masih belum menunjukkan hasil yang baik karena pemain-pemain naturalisasi tersebut pun di Eropa ataupun dimanapun mereka bermain, kualitasnya bukan merupakan pemain-pemain kualitas grade A. Akan tetapi kualitas yang bisa kita bilang kualitasnya itu nanggung gitu, Bram. Apabila dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia pun hanya berbeda 1-2 level, tidak berbeda 3-4 level misalkan. Jadi waktu itu mungkin dipertanyakan pula ya oleh publik dan supporter, kenapa harus naturalisasi sedangkan beda tipis gitu. Sedangkan kita bisa menciptakan sendiri pemain-pemain yang seperti itu dengan pembinaan usia muda yang baik, kemudian dengan kompetisi yang dikelola dengan baik. Bukan tidak mungkin kedepannya kita tidak perlu naturalisasi lagi apabila hal tersebut berjalan dengan baik. Artinya, tapi menurut Anda apakah transfer ilmu dari para pemain naturalisasi itu sudah berjalan baik? Atau jangan-jangan naturalisasi ya ilmunya di mereka-mereka aja gitu? Ya, kalau kita melihat sejauh ini memang ada beberapa pemain yang mendapatkan transfer ilmu daripada pemain-pemain naturalisasi tersebut. Akan tetapi saya melihat sebagian besar justru ketika para pemain-pemain naturalisasi ini kemudian bergabung di sepak bola Indonesia, mereka mengalami downgrade justru. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan, mengikuti apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia di liga-liga lokal. Dan apabila di timnas pun, mereka hanya sedikit sekali yang bisa betul-betul perform, kemudian menjadi pemain-pemain kunci bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, untuk pemain-pemain timnas naturalisasi generasi sekarang seperti Mark Klok dan juga Elkan Bagot, mereka menunjukkan potensi yang cukup besar di timnas kali ini sehingga kita harapkan dapat berbicara banyak di AFF Cup 2022 meskipun Elkan Bagot tidak akan bermain. Oke, saya kembali ke Elkan dan juga Sandi yang Anda mengatakan tadi tidak diizinkan oleh timnya. Ini kemudian disebutkan alasannya adalah AFF dianggap tidak masuk dalam kalender FIFA begitu. Nah, ketika tidak masuk, apakah jangan-jangan nanti hasilnya mau kita juara mau runner up tidak mempengaruhi peringkat Indonesia di peringkat FIFA? Ya, Bram, sebenarnya walaupun AFF Cup ini tidak terintegrasi langsung dengan kalender FIFA, akan tetapi FIFA semenjak tahun 2016 sudah mengakui bahwa AFF Cup ini merupakan turnamen internasional kelas A. Sehingga apabila timnas atau negara-negara yang bertanding di AFF Cup ini meraih kemenangan, tentunya akan berpengaruh pada peringkat FIFA mereka karena pengakuan yang telah dilakukan oleh FIFA tadi. Dan memang banyak sekali tim-tim di luar atau pihak-pihak di Eropa yang tidak memandang AFF Cup ini sebagai turnamen yang cukup penting karena memang apabila kita melihat di regional-regional lain, turnamen-turnamen subregional misalkan seperti Piala Teluk atau Piala East Asia Cup memang merupakan turnamen-turnamen yang digelar untuk mencoba pemain-pemain lokal mereka, pemain-pemain muda mereka untuk memberikan jam terbang bagi mereka mempersiapkan pemain-pemain tersebut untuk timnas senior mereka untuk di turnamen-turnamen yang lebih tinggi skalanya seperti Piala Asia maupun Piala Dunia. Dan sedangkan untuk negara-negara Asia Tenggara sendiri, AFF Cup ini sudah seperti Piala Dunianya negara-negara Asia Tenggara yang mereka betul-betul sangat serius untuk menjuarai Piala AFF ini. Namun saya melihat ada sedikit perubahan paradigma, Bram, di mana Thailand sendiri melalui kaptennya Teraton Bunmatan sempat mengatakan bahwa Thailand harus melihat jauh daripada Asia Tenggara, melihat ke Asia sekarang karena level mereka sudah berada di sana. Seharusnya tidak banyak pemain-pemain senior yang dipanggil di AFF Cup ini dan bagaimana AFF Cup ini dapat dijadikan sebagai lahan uji coba bagi pemain-pemain mereka. Kawah Chandra di muka ya Kawah untuk Chandra di pemain muka muda sebelum
melompat ke level Piala Asia. Oke, itu menarik bahwa Indonesia sepertinya juga harus merubah paradigma untuk melihat lebih besar, lebih makro lagi begitu ya. Baik Diego, ini menarik. Kita akan coba melihat bagaimana prediksi komposisi pemain timnas Indonesia tentunya. Betul. Bagaimana prediksi Anda? Kalau saya melihat tentunya dengan tidak hadirnya Elkan Bagot, dengan tidak hadirnya Sandy Walsh tentunya akan mengubah sedikit daripada apa yang diinginkan oleh Shin Tae-yong, merasa bahwa skuad ini tidak selengkap yang ia inginkan. Akan tetapi berdasarkan nama-nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong pada turnamen kali ini di AFF Cup 2022 ini, maka nama-nama yang dipanggil ini dapat membuat Shin Tae-yong lebih fleksibel lagi dalam menjalankan game plan-nya, dalam menjalankan game model yang ia inginkan, di mana game model yang dia terapkan akan bergantung pada organisasi permainan yang sangat baik, kemudian juga bagaimana pemain-pemain dapat melakukan counter attack dengan cepat. Oke. Sembari kita lihat ya siapa saja kemudian namanya yang telah Anda prediksi tadi. Kita lihat di plasma C. Bisa sambil Anda jelaskan, Diego? Ya, ini kalau saya melihat Shin Tae-yong sendiri akan memainkan formasi yang agak lebih proaktif ketika menghadapi Kamboja di laga perdana nanti, sehingga formasi 1-4-2-3-1 akan dimainkan oleh timnas Garuda, di mana pemain-pemain yang sebelumnya menjadi tulang punggung dari timnas Indonesia pada AFF Cup 2020 lalu akan kembali dipertahankan di formasi ini, seperti ada Pratama Arhan, kemudian juga ada Asnawi Mangkualam, dan ada tambahan kekuatan dalam diri Mark Klok yang kemarin sudah menunjukkan kelasnya pada SEA Games yang lalu. Dia dapat menjadi metronom di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian juga ada Ricky Kambuaya yang dapat berperan sebagai trequartista di sana, mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan kemampuan dribblingnya, kemampuan syutingnya, dan juga daya ledaknya di lini tengah. Dan ia akan diapit oleh Witan Sulaiman sebagai salah satu kreator yang mempunyai imajinasi yang cukup bagus dan juga kemampuan dribbling yang sangat bagus, ditemani juga oleh Sadil Ramdhani yang memiliki kecepatan dan juga skill olah bola yang sangat baik. Kemudian ada di lini depan ada Ilyas Pasoyevich yang tentunya ingin sekali menunjukkan pada Shin Tae-yong bahwa ia telah salah selama ini tidak pernah memanggil dirinya ke timnas. Tentunya ini akan menjadi sorotan tersendiri bagaimana Spaso akan berlaga di AFF Cup 2022 nanti. Dan memang dengan pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong nantinya ini bukan merupakan formasi yang baku, tapi ideal. Akan tetapi ketika menghadapi tim-tim yang levelnya lebih di atas Indonesia seperti Vietnam, kemudian juga Thailand, kemungkinan besar Shin Tae-yong akan memainkan skema 3 back dengan formasi 1-3-4-3. Tidak banyak perubahan di lini tengah, akan tetapi memang Pratama Arhan dan juga Asnawi akan naik sebagai wingback. Akan ada satu back tengah yang ditambah di sana, bisa Rahmat Irianto ataupun Hansa Muyama yang selama ini bermain di Persija, bermain dengan skema 3 back juga di bawah Thomas Doll. Dan Ricky Kambuaya akan dapat turun bersama Mark Klok menjaga lini tengah timnas Indonesia. Dan dengan counter attack kita akan dapat melakukannya melalui Witan Sulaiman, Sadil, dan juga Spasoyevich. Dan bukan tidak mungkin kita juga masih memiliki Egy Maulana Fikri yang dapat mengganti antara Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, ataupun Sadil Ramdhani. Akan sangat mungkin ya Egy akan dimasukkan dalam tim ini ketika lawannya misalkan seperti Vietnam seperti Anda katakan. Betul. Nah, saya ingin melihat bagaimana kemudian pembacaan Anda ketika kita bicara soal Ilyas sebagai ujung tombak dan kemudian Nadeo ini sebagai pertahanan. Seberapa kuat kedua lini pertahanan depan dan belakang ini? Dan tentunya Nadeo sendiri merupakan kiper yang sangat berpengalaman di sepak bola Indonesia. Kita juga melihat sepak terjangnya pada AFF Cup 2020 lalu sudah cukup baik. Dan tinggal bagaimana Indonesia dapat benar-benar bermain sesuai dengan keinginan Shin Tae-yong, yaitu bermain sebagai sebuah unit ketika menyerang maupun ketika bertahan. Terutama ketika momen-momen transisi di mana di era sepak bola modern ini, momen-momen transisi ini menjadi kunci. Dan ini juga menjadi salah satu kelemahan timnas Indonesia. Ketika transisi negatif dari menyerang ke bertahan, seringkali kita kecolongan karena pemain-pemain terlambat melakukan delay, memutus momentum lawan, sehingga
lawan dapat dengan cepat melakukan counter attack ke area pertahanan kita. Ini yang harus menjadi perhatian daripada Shin Tae-yong dan tim staf pelatih untuk diperbaiki pada AFF Cup 2022 ini, terutama melawan Kamboja yang kemarin kita lihat melawan Filipina memiliki counter attack yang cukup berbahaya, Bram. Respon terhadap mapping pergerakan musuh begitu ya. Betul. Nah ini kemudian yang juga menarik terakhir, bagaimana kemudian mengakhiri semacam kutukan Indonesia sebagai runner up. Kalau tidak salah catatan saya ada 6 kali kalau tidak salah Indonesia menjadi runner up. Bagaimana kemudian kita bisa memutus itu menjadi juara pertama? Ya ini cukup kenyang ya kita menjadi runner up seperti sudah 6 kali. Pertama tahun 2000, kemudian tahun 2002, 2004, kemudian tahun 2010, 2016. Saat dengan Malaysia waktu itu ya? Iya, soal itu dengan Malaysia yang penuh kontroversi juga. Dan terakhir pada AFF Cup 2020 lalu. Tentunya masyarakat berharap banyak agar Indonesia dapat mengakhiri paceklik gelarnya di AFF Cup 2022 nanti. Akan tetapi kita harus juga cukup realistis bahwa tim-tim lain pun mengalami perkembangan yang pesat. Seperti Kamboja yang sudah saya sebutkan tadi. Dan seperti Thailand dan Vietnam yang semakin maju dengan perkembangan sepak bola mereka. Akan tetapi kita tidak perlu untuk tidak optimis menghadapi AFF Cup 2022 ini. Kita masih memiliki asa untuk menjuarai turnamen tersebut. Tinggal bagaimana pemain-pemain dapat dengan baik menjalankan game model yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Karena salah satu cara untuk menaikkan level timnas Indonesia sendiri adalah dengan keberadaan Shin Tae-yong sendiri sebagai pelatih kawakan, pelatih berpengalaman di tingkat Piala Dunia. Berbeda dengan misalkan dengan Thailand dan juga Vietnam yang memiliki struktur sepak bola yang yang cukup maju, bahkan sudah tingkat Asia saya dapat katakan. Ini dapat saya contohkan misalkan di Thailand, sistem pembinaan usia mudanya itu mereka punya kompetisi sampai di 4 kasta. Dan itu ada di beberapa kelompok umur, mulai dari U13, U16, U18, sampai U20. Nah, pengalaman-pengalaman inilah, pengalaman-pengalaman tanding yang dipupuk oleh pemain-pemain muda ini yang akan menjadi kunci ketika mereka menghadapi turnamen-turnamen di tingkat senior seperti AFF Cup 2022 ini. Dan inilah saat-saat di mana mental-mental bertanding itu dipupuk. Ini yang menjadi salah satu kelemahan terbesar dari timnas Indonesia. Seperti ada mental block ketika kita mencapai babak final. Seperti ini seringkali kepuasan yang terlalu cepat. Kepuasan yang terlalu cepat. Kemudian ini seringkali dikeluhkan oleh pelatih-pelatih di Liga 1 karena pemain-pemain Indonesia seperti tidak memiliki mental bertarung yang cukup kuat. Dan ini pun sempat dibahas oleh Shin Tae-yong bahwa mereka tidak punya kepercayaan diri yang cukup kuat, tidak punya mental bertarung yang cukup kuat ketika ada di pertandingan-pertandingan krusial. Inilah yang menjadi PR apabila kita ingin meraih juara AFF Cup 2022 nanti. Baik, tapi optimisme tetap harus dijaga. Kalau Anda mengatakan tadi Kamboja ada semangat dari Samurai Biru Jepang, kita punya Shin Tae-yong dari Korea Selatan begitu. Jadi tidak putus asa begitu. Betul. Oke, terima kasih atas waktu Anda, Bung Diego, produser lapangan CNN Indonesia, atas insight dan juga gambaran. Tentu harapannya adalah kemenangan pertama akan menjadi penambah kepercayaan diri bagi Indonesia hingga tidak hanya runner up tapi juara AFF 2022. Terima kasih atas waktu Anda.